warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran dari kita. Sebelumnya Pak Endro mau menanyakan kabar kalian, bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa lagi dengan Pak Endro di kelas 4 mata pelajaran hadis. Nanti kita akan melanjutkan pembelajarannya yang kemarin. Sebelum UTS kita sudah sampai di hadis ke-5. Sekarang nanti kita akan melanjutkan pada hadis ke-6. Nah, untuk itu sebelum belajar, mari kita semua anak-anak di rumah berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Mari kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, kalau yang sudah mempunyai kitabnya Arba'in Nawawi bisa dibuka dan disimak dengan melihat video pembelajaran yang Pak Endro kirimkan. Nah, mari kita ikuti, kita lihat video pembelajaran hadis ke-6 yang Pak Endro kirimkan ini. Nah, anak-anak, kita mulai belajar hadis ke-6. Silakan bisa dibuka yang sudah punya kitabnya, kitab hadis Arba'in Nawawi, hadis yang ke-6. Pak Endro akan bacakan, disimak. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas famaytanqal asyubuhati faqad istabra'a lidinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil harami karra'i yar'a haulal hima yushiku ayarta'a fihi ala wa inna likulli malikin himan ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahya qalbu. Rawahul Bukhari Muslim. Terjemahan dari hadis ke-6 ini dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang subhat atau samar-samar, yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap subhat, berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus dalam perkara subhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalanya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan dan larangan Allah adalah apa yang diharamkan. Ketahuilah bahwa dalam kelasi ini terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati. Riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Catatan pada hadis ini merupakan salah satu landasan pokok dalam syariat. Abu Dawud berkata, Islam itu berputar dalam 4 hadis. Kemudian dia menyebutnya hadis ini salah satunya. Kemudian pelajaran yang dapat kita ambil dalam hadis ini, yang pertama, termasuk sikap warok adalah meninggalkan syubhat. Jadi yang dinamakan syubhat adalah perkara-perkara yang belum jelas halal dan haramnya. Apakah ini halal, apakah ini haram, belum jelas, maka yang perlu kita lakukan adalah kita sebaiknya hindari saja. Karena perkara itu belum jelas hukumnya, apakah halal, apakah haram, yang dinamakan dengan syubhat. Nah, orang-orang yang meninggalkan perkara-perkara syubhat dinamakan dengan
wirai. Jadi wirai adalah orang-orang yang meninggalkan atau menghindari barang-barang atau perkara-perkara yang syubhat. Kedua, banyak melakukan syubhat akan mengatakan seseorang kepada perbuatan haram. Karena kalau kita mendekati aja tidak boleh. Mendekati perkara syubhat nanti akan terjerumus ke dalam perbuatan yang haram. Ketiga, menjauhkan perbuatan dosa kecil karena hal tersebut dapat menyeret seseorang kepada perbuatan dosa besar. Lama-kelamaan akan terjerumus ke dalam dosa besar. 4, memberikan perhatian terhadap masalah hati karena padanya terdapat kebaikan fisik. Nah, tadi yang disebut dalam hadis ada segumpal daging. Segumpal daging yang mana segumpal daging ini kalau baik maka baik seluruh anggota tubuhnya. Baik perbuatannya. Tapi sebaliknya kalau mudghah segumpal daging ini rusak, maka perbuatannya juga akan rusak, akan akan menjadi orang yang tidak baik. Itu namanya hati. Hati ini yang dimaksud adalah hati nurani, atau karena hati ada dua, hati fisik dan hati secara rohani. Kemudian baiknya amal perbuatan tentang anggota badan merupakan pertanda baiknya hati. Kalau perbuatan kita baik, insya Allah kita bisa menilai bahwa hatinya orang itu baik. Pertanda ketakwaan seseorang jika dia meninggalkan perkara-perkara yang diperbolehkan karena khawatir akan terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan. Menutup pintu terhadap peluang-peluang perbuatan haram serta haramnya sarana dan cara ke arah kesana. Umpama melakukan hal-hal yang caranya itu haram, itu saja anak-anak tidak boleh karena bisa menyerumuskan ke dalam perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, hati-hati dalam masalah agama dan kehormatan serta tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mendatangkan prasangka buruk. Jadi intinya bahwa hadis ini menerangkan tentang halal dan haramnya perkara-perkara yang ada di dunia ini. Ketika ada perkara-perkara yang belum jelas atau disebut dengan syubhat, maka anak-anak sebisa mungkin menghindarinya atau meninggalkannya. Itu jadi ketika hati kita baik, maka perbuatan kita akan menjadi baik. Sebaliknya kalau hati kita ini penuh dengan rasa dengki, rusak, maka perbuatan kita pun akan menjadi tidak baik. Itu anak-anak untuk penjelasan hadis ke-6 ini. Silakan bisa disimak. Terima kasih dari Pak Indro. Silakan nanti untuk yang pelajaran yang dapat diambil dengan hadis bisa dicatat di buku catatan anak-anak ini ya, bisa dicatat 8 poin. Kemudian kalau sudah tidak usah dikirim ke Google Classroom untuk belajar anak di rumah saja. Insya Allah minggu depan akan Pak Endro kasih refleksi tentang materi hari ini. Terima kasih, sekian dari Pak Endro. Tetap jaga kesehatan, jaga pola hidup sehat, olahraga secara teratur, istirahat secara cukup, kemudian selalu pakai masker ketika berpergian keluar rumah. Terima kasih, Pak Endro akhiri. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.